Banyak orang hari ini sibuk mengejar uang, lupa membenahi rutinitas kecil yang justru bisa mempercepat datangnya rezeki. Kadang bukan karena kurang usaha, tapi karena kurang sadar akan kebiasaan. Simak video ini sampai habis. Saya pernah ada di titik ketika saya merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya tak kunjung terlihat. Seolah rezeki menunda datang, padahal saya tidak pernah berhenti mencoba. Di momen seperti itu, saya mulai belajar bahwa terkadang bukan soal seberapa besar usaha kita, tapi bagaimana cara kita membiasakan diri menjalani hidup. Sekarang, mari kita renungkan bersama 7 kebiasaan positif untuk mendatangkan rezeki setiap hari. Pertama, bangun lebih pagi dan mulai hari dengan syukur. Saya pernah berada di fase hidup yang terasa berat. Bukan karena beban kerja yang terlalu banyak, tapi karena saya merasa hidup berjalan begitu saja tanpa arah. Waktu itu, pagi-pagi selalu saya mulai dengan tergesa. Langsung membuka ponsel, membaca berita, lalu tenggelam dalam rutinitas. Sampai suatu hari, saya menginap di rumah seorang kerabat yang sudah cukup sepuh. Ia selalu bangun sebelum azan subuh, duduk tenang di ruang tamu, meminum air putih dan membaca zikir pelan-pelan. Tapi tidak ada suara apa-apa, hanya keheningan dan ketenangan. Saya ikut duduk di sampingnya dan entah kenapa pagi itu hati saya terasa hangat sekali. Sejak hari itu saya coba mulai hari dengan cara yang berbeda. Sebelum menyentuh ponsel, saya tarik napas panjang, lalu menyebut 3 hal yang saya syukuri hari itu. Seperti bisa tidur nyenyak, bisa minum kopi hangat, atau sekedar merasa sehat. Kamu pun mungkin pernah merasa hidup terlalu penuh dengan tuntutan. Tapi ketika kita mulai dengan syukur, rasanya seperti membuka jendela bagi cahaya masuk ke dalam hati. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan, kesempatan, atau sekedar semangat untuk menjalani hari. So, cobalah mulai besok pagi, bangun lebih awal, dan luangkan waktu sejenak untuk diam dan bersyukur, dan disitulah rezekimu sedang menunggu. Yang kedua, menjaga silaturahmi dan berbuat baik kepada sesama. Saya teringat pada sebuah cerita seorang teman lama yang saya temui secara tidak sengaja beberapa waktu lalu. Kami sudah lama tidak berhubungan, namun saat bertemu ia menyapa saya dengan hangat. Bukan hanya itu, dia juga menawarkan bantuan untuk suatu hal yang sedang saya perjuangkan. Ternyata sebuah kebaikan yang sederhana, seperti menyapa atau menawarkan bantuan tanpa pamrih, bisa membuka pintu rezeki yang tak terduga. Rezeki memang tidak selalu berbentuk materi. Bisa jadi rezeki itu datang melalui pertolongan orang lain, peluang baru, atau bahkan hubungan baik yang terjalin kembali. Seperti kata Ibnu Abbas, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahmi. Saya mulai menyadari bahwa semakin kita menebar kebaikan, semakin banyak kebaikan yang datang. Bahkan hal kecil seperti tersenyum pada orang yang kita temui, atau sekedar menanyakan kabar teman lama, bisa membawa perubahan besar dalam hidup. So, kebaikan itu ibarat benih yang ditanam. Suatu hari kita akan melihat pohon-pohon berkah yang tumbuh dari benih-benih itu, meski kita mungkin tidak menyadari kapan tepatnya. Lalu, pernahkah kamu merasakan dampak dari sebuah kebaikan yang tak terduga? Itu adalah salah satu bentuk rezeki yang datang dari hubungan yang baik yang kita jaga. So, mari kita mulai berbagi kebaikan kecil hari ini. Siapa tahu itu akan membuka pintu rezeki yang tak terbayangkan sebelumnya. Yang ketiga, disiplin dalam menata waktu dan prioritas. Pernahkah kamu merasa bahwa waktu selalu kurang, padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin? Saya pernah merasakannya. Dulu saya sering terjebak dalam rutinitas yang tidak teratur, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang memang mendesak, tapi tidak selalu penting. Setiap hari terasa seperti kejar-kejaran dengan waktu, dan hasilnya saya sering merasa kewalahan. Suatu hari saya membaca kutipan dari Steve Jobs yang mengatakan, waktu kamu terbatas, so jangan sia-siakan. Itu membuat saya merenung. Waktu adalah bentuk rezeki yang paling berharga, dan cara kita mengelola waktu itu sama pentingnya dengan bagaimana kita mengelola rezeki.
Akhirnya saya mulai membiasakan diri untuk membuat to-do list setiap hari. Bukan sekedar daftar tugas, tapi saya mulai memprioritaskan yang benar-benar penting dan bernilai. Bukan hanya yang mendesak. Hal kecil seperti ini membawa dampak sangat besar. Saya merasa lebih tenang, lebih teratur, dan bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memberi nilai tambah. So, kamu juga bisa coba hal ini. Cobalah untuk memulai hari dengan menetapkan apa yang paling penting, bukan hanya yang paling mendesak. Ingat, disiplin dalam mengelola waktu akan membuka ruang lebih besar untuk rezeki yang datang dengan cara yang tak terduga. Waktu yang teratur bukan hanya membuat hidup lebih terarah, tapi juga mendatangkan keberkahan. Yang keempat, tidak menunda kebaikan sekecil apapun. Saya pernah merasa ingin sekali membantu orang lain, namun seringkali menunggu momen yang tepat. Saya berpikir kalau ada peluang yang lebih besar, saya pasti bisa memberikan yang lebih banyak. Tapi ternyata momen besar itu jarang datang. Suatu hari saya melihat seorang pengemis di pinggir jalan. Saat itu saya baru saja menerima gaji bulanan, dan meski hanya bisa memberikan Rp1.000, saya memutuskan untuk menyisihkannya. Mungkin Rp1.000 itu terlihat kecil, tapi saat saya melihat senyum yang muncul di wajahnya, saya merasa itu adalah bentuk kebaikan yang berharga. Sejak saat itu saya sadar bahwa kebaikan tidak perlu menunggu momen besar. Kebaikan yang kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih bermakna dan memiliki dampak yang lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, kebaikan itu adalah benih yang ditanam, dan setiap benih yang kita tanam akan tumbuh menjadi ladang keberkahan. So, kamu pun bisa memulai dengan hal kecil. Mungkin dengan memberi senyuman tulus, menolong orang tanpa diminta, atau sekedar menyisihkan sedikit rezeki untuk mereka yang membutuhkan. Ingat, setiap kebaikan yang kita lakukan, walau terlihat sederhana, bisa membawa berkah yang tak terduga. Dan lewat kebaikan-kebaikan kecil itu, pintu rezeki kita pun terbuka lebar. Yang kelima, berani belajar dan meningkatkan diri. Saya ingat betul saat saya merasa terjebak dalam zona nyaman, bekerja dengan rutinitas yang sama, bergaul dengan orang yang itu-itu saja, dan tidak mencari tahu hal baru. Tentu saja saya merasa hidup ini stagnan. Namun semuanya mulai berubah saat saya memutuskan untuk mengambil waktu setiap hari untuk belajar sesuatu yang baru, meskipun hanya sedikit. Misalnya, saya mulai membaca buku yang dulu saya anggap tidak menarik, mengikuti kursus online, atau sekedar berdiskusi dengan teman-teman yang memiliki pemikiran berbeda. Ternyata hal kecil seperti itu membuka banyak pintu kesempatan yang sebelumnya tidak saya lihat. Seperti kata Albert Einstein, pendidikan adalah apa yang tersisa setelah seseorang melupakan apa yang dipelajarinya di sekolah. Saya percaya rezeki tidak hanya datang dari usaha keras, tapi juga dari ilmu yang kita terus gali. Setiap kali kita berani keluar dari zona nyaman untuk belajar dan berkembang, kita membuka peluang baru yang bisa membawa kita lebih dekat pada rezeki. Keterampilan yang kita latih hari ini bisa jadi pintu untuk peluang esok hari. Cobalah untuk meluangkan waktu setiap hari untuk meningkatkan diri. Tidak perlu besar, cukup satu langkah kecil setiap hari. Dengan begitu, kita sedang mempersiapkan diri untuk menyambut rezeki yang datang dengan cara yang tak terduga. Yang keenam, menjaga hati dari iri dan mengeluh. Pernahkah kamu merasa iri saat melihat teman atau rekan kerja mendapatkan apa yang kamu inginkan? Saya sering mengalaminya. Dulu saya sering membandingkan diri saya dengan orang lain, merasa seperti saya tertinggal. Setiap kali melihat keberhasilan orang lain, hati saya terasa berat dan perasaan itu menghalangi kebahagiaan saya sendiri. Namun suatu kali saya membaca sebuah kutipan dari Buddha, tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan. Saya mulai merenung. Mungkin selama ini saya terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri dan lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah saya miliki. Sejak saat itu saya mulai melatih diri untuk tidak mudah iri. Saya belajar untuk menghargai proses yang saya jalani, tanpa terburu-buru membandingkan diri dengan orang lain. Saya menyadari bahwa hati yang tenang dan bersih akan menarik energi positif ke dalam hidup saya. Perasaan iri dan mengeluh hanya membuat saya terjebak dalam kebingungan. Sedangkan hati yang bersyukur justru memperluas jalan rezeki. So, kamu juga bisa merasakannya. Ketika kita melepaskan rasa iri dan berhenti mengeluh, hati kita menjadi lebih lapang, fokus pada perjalanan hidup sendiri dan menikmati setiap langkah yang kamu ambil. Rezeki akan datang dengan sendirinya, seiring dengan ketenangan hati yang kamu jaga.
Yang ketujuh, konsisten dalam berdoa dan yakin akan ketetapannya. Ada kalanya saya merasa begitu lelah dan bingung dengan jalan yang saya pilih. Kadang saya bertanya-tanya, mengapa usaha yang saya lakukan seolah tidak membuahkan hasil seperti yang saya harapkan. Di tengah kebingungan itu, saya kembali teringat pada nasihat seorang guru yang pernah berkata, doa adalah cara kita berbicara dengan Tuhan dan keyakinan adalah cara kita mendengarkannya. Sejak itu, saya mulai menyadari pentingnya berdoa dengan hati yang penuh keyakinan. Setiap malam, sebelum tidur, saya meluangkan waktu untuk mengangkat tangan dan menyampaikan segala harapan dan kekhawatiran saya. Doa bukan hanya permintaan, tetapi juga bentuk rasa syukur dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi, semuanya adalah bagian dari ketetapannya. Saya tidak pernah tahu dari mana rezeki itu akan datang, tapi dengan berdoa dan yakin padanya, saya merasa lebih tenang dan semangat menjalani hidup. Keyakinan itu membuat saya percaya bahwa setiap usaha yang saya lakukan, meskipun kecil, akan membawa hasil sesuai dengan waktu yang tepat. Kamu pun bisa merasakannya. Cobalah untuk berdoa dengan sepenuh hati dan yakinlah bahwa rezeki akan datang dengan cara yang tak terduga. Ingat, doa adalah kekuatan yang menguatkan kita untuk terus melangkah, meskipun jalan yang dilalui tidak selalu mudah. Sekarang coba merenung sejenak. Kamu dan saya mungkin pernah merasa letih mengejar sesuatu yang tidak kunjung datang. Waktu demi waktu berlalu, kita terus berusaha, namun hasil yang diinginkan terasa begitu jauh. Di tengah kelelahan itu, saya mulai merenung, apakah kita benar-benar sudah melakukan segalanya dengan benar? Apakah mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang perlu diubah agar rezeki bisa datang? Terkadang dalam keasikan mengejar tujuan, kita lupa untuk menengok ke dalam. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan biasakan setiap hari, semua itu memberi pengaruh besar pada perjalanan kita. So, pikiran yang penuh kekhawatiran atau rasa kurang akan seringkali menghalangi kita untuk melihat peluang yang ada. Bahkan, kadang kita terjebak dalam pola-pola lama yang tanpa sadar menutup aliran rezeki itu sendiri. Saya teringat kata-kata dari Mahatma Gandhi yang berkata, jadilah perubahan yang ingin kamu lihat di dunia. Mungkin itu yang selama ini saya lupakan. Saya terlalu fokus pada apa yang ada di luar diri saya, pada apa yang belum saya capai, dan pada apa yang orang lain miliki. Padahal, sejatinya perubahan yang kita harapkan harus dimulai dari dalam diri kita. Kalau kita ingin rezeki yang lebih baik, kita harus mulai dengan memperbaiki pola pikir, kebiasaan, dan cara kita menjalani hidup. Cobalah untuk menenangkan hati sejenak. Pertanyakan pada diri sendiri, apakah langkah yang kita ambil sudah terarah? Apakah kita sudah membuka hati untuk menerima berkat yang datang? Atau justru kita masih terjebak dalam ketakutan dan kecemasan yang menahan kita? Menjaga hati tetap lapang dan pikiran tetap positif bukan hanya penting untuk kesehatan jiwa, tetapi juga membuka ruang bagi rezeki yang lebih besar. Saya belajar bahwa hidup ini bukan hanya soal apa yang kita perjuangkan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Seperti kata Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Begitupun dengan rezeki, terkadang itu datang dengan langkah-langkah kecil yang tidak kita sadari, tapi membutuhkan ketenangan hati dan kesadaran diri untuk bisa menerimanya. So, apa yang sudah kamu lakukan hari ini untuk membuka ruang bagi rezeki itu? Adakah yang perlu kamu ubah dalam pikiran dan perasaanmu agar aliran kebaikan itu datang lebih lancar? Setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Kalau kamu merasa konten ini memberikan inspirasi, tekan like, komen, dan bagikan pada orang terdekatmu. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti perjalanan kita menuju hidup yang lebih baik dan penuh berkah.